Saya sapa kita semua masih ini dalam keadaan tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam. Shalom. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini dari Yohanes 1. Ya, Yohanes 1 ayat 10 sampai 17. Yohanes 1 ayat 10 sampai 17. Kalau sudah ketemu dalam Alkitabnya, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Kita baca secara bergantian. Nanti ayat terakhir kita bersama-sama. Kalau judul di atasnya firman yang telah menjadi manusia. Itulah judul di atas. Firman yang telah menjadi manusia. Beginilah firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari pasangan manusia, bukan pula dari pasangan laki-laki. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersedia dan berseru, inilah dia, dan dia yang Tuhan seperti apakah dia yang harus segala sebab dia telah ada sebelum aku. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Haleluya. Ini minggu yang pertama, tepatnya tanggal 4 Januari. Nah, jadi kita lihat tanggal 4 Januari 2026. Jadi sudah berputar kembali, yakni bulan Januari. Jadi nama Januari adalah nama yakni kalender Masehi. Sekali lagi, itu kalender Masehi, ya, kalender Masehi. Dan kata Januari ini ditempatkan sebagai bulan yang pertama, ya, tidak digeser ke tempat lain, tapi bulan yang pertama. Penempatan itu punya maksud dan tujuan, ya, tidak hanya akan tahukah kita, tapi ada makna dari kata itu. Kata Januari ini adalah berasal dari dewa, ya, dewa-dewa dulu orang itu yang mereka percayai, yakni suatu dewa yang mempunyai 2 wajah. Ingat, 2 wajah. Jadi satu wajahnya yakni ke belakang, melihat ke masa lampaunya, dan wajah yang kedua melihat ke masa yang akan datang. Jadi dilihat ke belakang, dilihat ke depan. Haleluya. Haleluya. Apa yang mau kita tangkap dengan nama itu, dengan wajah yang 2 itu, perlu kita tangkap. Walaupun awalnya itu dari nama dewa yang ditangkap. Dari sana kita belajar memasuki tahun
2026 di bulan Januari ini, 1 bulan penuh, dia berkata kepada kita, ingat ya, perjalananmu, yakni jangan lupa kau mulai titik awal ini. Kamu harus seperti dewa itu, melihat ke masa lampaumu, apa yang sudah engkau lakukan, berbuat bisa, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang kau perbaiki, apa yang kau pertahankan, atau kau perbaiki lagi untuk lebih baik, sehingga memasuki mulai tahun 2026 pada minggu yang pertama ini, engkau menjalani masa depan ini, ke depan ini. Ingat, di sana engkau akan bentuk diri, engkau perbaharui dirimu. Haleluya, haleluya. Itu perlu. Oh, kalau selama ini aku seperti ini, begini kelemahanku, inilah yakni kekuatanku, ini bertahankan, yakni memperbaiki, menjalani hari-hari supaya aku makin lebih baik di tahun 2020 ini. Itulah yang mereka katakan. Karena itu, maka bulan Januari adalah sebagai awal baru, sebagai harapan dan semangat. Ini sebagai bulan awal baru, sebagai yakni harapan dan semangat kita perbarui dalam hidup kita. Itu perlu kita tangkap, kita pelajari. Tapi dalam kalender gereja ini setelah tahun baru, dan sudah setelah tahun baru, karena tahun baru itu jangkanya tanggal 1 Januari. Sekarang sudah lewat, kita berjalan dalam 1 tahun yang akan menjalani ini. Kita renungkan dengan dalam sebagai umat Tuhan. Haleluya. Mari kita renungkan. Mari kita betul-betul yang perhatikan dalam hidup kita. Sehingga setiap bulan, setiap hari kita mengenal diri kita sama kita sendiri. Yang bagaimana kita akan kita lakukan untuk buat itu, Pak. Karena itu pada minggu yang pertama ini, di sana kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan telah kita baca secara bergantian. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita untuk mengajar kita, menasehati kita, menguatkan kita, menopang kita dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2026. Ini yang Tuhan mau katakan kepada kita. Tuhan berkenan bagi umat-Nya. Itu dikatakan. Tuhan berkenan bagi umat-Nya. Itu yang mau katakan. Tuhan berkenan bagi itu. Dalam menjalani hari-hari ini, tahun yang kau jalani ini tahun 2026, mulai sekarang Tuhan berkenan bagimu. Amin. Dia tidak pernah menangis. Dia tidak pernah menjauhkan dirinya daripada kita. Dia tidak pernah melupakan dia daripada kita. Dia terus selalu berkenan kepada kita. Apa arti berkenan? Artinya berkenan itu sudah menganggap. Berkenan itu artinya menyanggupi. Itu waktunya. Tuhan berkenan artinya dia menyanggupi kita, dia menyetujui kita, sehingga dia beri kekuatan, kita beri kemampuan menjalani pergumulan hidup kita ini. Mari kita renungkan. Kalau begitu, kalau Tuhan berkenan pada kita sebagai umat-Nya, ada 3 hal yang harus kita gumuli, yang perlu kita renungkan dan tangkap dari firman Tuhan yang sudah kita baca secara bergantian ini tadi. Apa yang dikatakan kepada kita atas perkenan Tuhan kepada kita?
Inilah yang pertama. Kalau membaca kembali ayat 10 sampai 13, kalau kita perhatikan di sana 10 tadi, dikatakan awalnya ia telah ada di dalam dunia ini. Ingat, dia telah ada di dalam dunia ini. Kita perhatikan, dia telah ada di dalam dunia ini. Dia ada. Hanya dikatakan ada dunia, tidak mengenal, tidak apa? Mengenal dia, dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Itu saja. Dia sudah ada dalam dunia karena dunia ini ciptaannya. Tapi dunia tidak mengenal dia. Ini karena tidak mengenal dia. Ini. Tapi ia datang kepada miliknya. Perhatikan, ia datang kepada miliknya. Tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Artinya dunia ini juga menolaknya. Dia datang ke dunia, tapi dunia juga menolaknya. Tapi kuncinya dalam ayat 12. Namun, haleluya. Namun, dikatakan sana, semua orang yang menerimanya, ya, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekarang dikatakan, dalam dunia ini walaupun tidak mengenal aku adalah milikmu. Tapi siapa dari mereka yang mau menerima akan dijadikan anak-anak. Ini katakan siapa dari mereka yang mau menerima. Soalnya dikatakan kepada kita, inilah aku. Ingat, inilah akulah pencipta langit dan bumi. Segalanya ini ada karena aku. Bagaimana kamu mau menerima atau enggak? Kalau engkau menerima aku, ingat, kalau engkau menerima aku, engkau menjadi anak-anak. Ini katakan kepada kita. Sehingga inilah yang pertama dikatakan kepada kita. Maka kalau kita pertama menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kalau engkau menerima aku menjadi anak-anak, dan engkau menerimanya, engkau diselamatkan. Itu maksudnya. Karena dunia ini akan binasa, dunia ini akan hancur, dan seterusnya. Tapi kalau engkau mau menerimaku, engkau menjadi anak-anak. Ya, ingat, kamu menjadi anak-anak Allah. Ini dikatakan kepada kita. Sekarang ini sampaikan kepada kita, engkau ya, engkau jemaat yang paling beribadah sekarang di GPI Martoba ini, yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini dan menjalani perjalanan di tahun 2026. Engkau tahu ya, aku ada dalam dunia ini. Ingat, aku ada dalam dunia ini. Kenapa? Dunia ini adalah milikku. Dunia ini adalah kepunyaanku. Memang dunia ini menolakku, tidak menerimaku. Tapi persoalannya kamu, mau tak engkau menerima atau enggak? Kalau kau menerima, engkau menjadi anak-anak. Haleluya. Haleluya. Menjadi anak-anak itu artinya mau dijadikan menjadi pewaris dari apa yang dimiliki oleh Allah Bapa. Itu dia. Apa yang mau diberikan sebenarnya kepada kita adalah kehidupan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Itu. Sekali lagi, karena dunia ini walaupun menjadikan akan binasa, akan hancur. Tapi kalau kau menerima itu, aku akan berikan kepada kehidupan.
sebabnya dikatakan engkau menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, sekali-kali kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Itu sebabnya Paulus ketika menyampaikan suratnya kepada jemaat di Roma, dikatakan bagaimana menjadi anak-anak Allah itu dalam Rom 8:16-17. Dikatakan di sini seperti ini. Roh itu sendiri, maksudnya roh Allah itu sendiri. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita, sama roh kita sendiri, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Iya. Karena kita sudah menerimanya. Karena namanya itu Yesus, ingat, adalah Juru Selamat. Itu Yesus. Seperti saya katakan dulu, Yesus itu bahasa Yunani, tapi dari kata Ibrani Joshua. Seperti Joshua artinya Juru Selamat. Engkau terima dia. Terima kasih namanya. Engkau sebut namanya Immanuel, Allah beserta. Jika kita terima dia, kita menjadi anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Apa yang telah disediakan oleh Allah sudah pasti kehidupan yang kekal. Kalaupun kita menghadiri hidup ini dalam dunia, karena hidup dalam dunia ini terbatas, tapi yang pasti engkau anakku. Kalau engkau meninggalkan dunia ini, engkau anakku, kau menjadi ahli waris. Engkau menjadi pemilik kerajaan Allah. Renungkan itu ya. Jangan lepaskan itu dari dirimu, katanya kepada kita. Jangan lepaskan. Pegang kuat. Kalau engkau sungguh telah menerimanya, karena mempercayai akulah Juru Selamat. Akulah yang telah hadir ke dalam dunia. Aku telah menyelamatkan manusia. Karena engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu dengan kekuatan kemampuan sendiri. Tapi dalam aku dan bersama. Haleluya. Itulah yang pertama yang berkata kepada kita. Kalau dia sudah menerima dia sebagai Juru Selamat kita, apalagi yang mau katakan kepada kita dalam ayat yang berikutnya, ayat 14 saja sampai 15. Kuncinya ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Sering orang salah kaprah untuk memahami teks. Ya, sering orang katakan bahwa anak itu manusia itu, Yesus itu dianggap sebagai itu menjelma katanya. Ya, Allah menjelma menjadi manusia katanya. Ada begitu ternyata bukan, Allah tidak menjelma. Beda itu. Kalau menjelma itu seperti hantu yang kelihatan menjelma menjadi manusia dan dia jadi. Itu namanya menjelma. Beda itu. Kalau dia menjelma sebentar lagi bisa hilang. Menjelma berubah jadi lain. Ya. Seperti kita lihat kalau dia umpamanya seorang ahli apa namanya itu, ahli dukun apa, ya, yang bisa mencuri orang, menjelma menjadi bayi, kan dalam apa Facebook itu jadi bayi, kalau mau mencuri dia jadi bayi. Itu namanya menjelma. Dia bukan menjelma, tapi menjadi manusia. Amin. Kita paham. Dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia, apa dikatakan? Dan tinggal di antara kita. Dia tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran.
Dia tinggal di antara kita. Dia menjadi manusia. Dia berbentuk seperti kita. Sekali lagi, dia bukan menjelma, tapi menjadi manusia. Dan di antara kita, apa mau kita tangkap di sini? Yesus tinggal di antara umatnya. Ya, itu dia. Dia tinggal di antara umatnya. Dia tinggal. Dia bersama. Dia bisa melihat dirinya. Dia melihat bagaimana rupanya dan sebagainya. Itu sebabnya ketika dia melayani, ketika dia duduk di Israel, inilah aku, inilah aku. Ya, tidak pernah dilihat dia berbeda dari yang lain. Dilihatnya dia bersama, dia terus, dia jalan. Apa artinya dia di antara, tinggal di antara, ya, dia tinggal di antara, artinya di sana dia ada bersama, dia ada menyatu, dia ada bergabung dengan orang-orang. Kenapa dia harus bersama umatnya? Karena umatnya ini tidak sama seperti dia. Memang satu sisi kita ini umat yang telah berdosa, tapi dia yang tidak berdosa. Amin. Karena kita sebagai makhluk yang berdosa, kita selalu tidak mampu melakukan yang baik. Dengan keadaan kondisi kita yang kita hadapi, banyak masalah, persoalan dan sebagainya yang kita hadapi, kita tidak sanggup melepaskan diri dengan diri kekuatan kita sendiri, tidak mampu. Tapi kalau dia ada di antara kita, dalam menjalani hari-hari kita di tahun 2026 ini, ingat 2026 tidak mengatakan sekali lagi kamu menghadapi 2026 kamu jadi beres seperti jalan tol, tidak ada gangguan. Bukan. Kalau masalah bagi banyak, kita tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kita, yang akan kita hadapi. Mungkin banyak masalah yang lebih sulit, lebih parah lagi dan sebagainya. Tapi dia berkata, engkau, karena engkau adalah anak Allah, aku ada di antaramu, artinya aku ada bersama. Dalam kesulitan yang kau hadapi, jangan kau takut, aku ada bersamamu. Amin. Aku ada menyertaimu, akan beri kekuatan, kemampuan untuk itu. Karena apa yang kau alami itu adalah proses dalam hidupmu untuk membentuk kau lebih meningkat kepada derajatmu. Karena begitu hidup dalam dunia ini, seperti orang yang sekolah. Kalau dia harus berhasil, dia harus berguna. Kalau dia mau berhasil dengan baik, dia harus banyak masalah yang jadi sulit dia hadapi. Ya, banyak. Tapi dia baru akan tercapai. Itu dia tercapai. Itu makanya orang sekolah ini, sekolah yang tinggi bayar harga tinggi. Ya, walaupun pamannya sekolah ini bayar 1 juta 1 bulan bagi istri. Tapi karena dia pintar, pasti dia tidak akan dibentuk. Dia rela orang tuanya. Amin. Sehingga tamat bisa selesai. Ada asal-asalan, ada yang gratis. Tapi tamat pun membaca A, B, C, B gak dibaca, gak tahu dia. 2 kali 2 pun gak tahu di akhirnya. Banyak gak ngerti. Memang ijazahnya ada, sama-sama derajatnya. Tamat SD, ijazah SD, SMP, SMA, tapi mutunya gak ada. Begitu juga hidup kita dalam hidup ini. Sehingga dengan apa yang kita hadapi, Tuhan ada di antara kita. Dia bersama. Karena dikatakan tadi, dia yang mempunyai miliknya dunia ini. Dia punya anak. Dia yang melakukannya berbuat. Tidak ada yang tidak dapat dia perbuat. Haleluya. Tetapi yang penting, kau terima aku selalu dalam dirimu, dalam perjalanan hidupmu, dan 2026. Dan engkau berkenan aku tetap bersama dengan kamu.
Itu persoalannya yang kedua. Itu persoalan kita buat terang. Kalau enggak, ya ada apa-apa. Kalau dia tidak mau tetap Tuhan biarkan kita bersama kita memakai aku dan kamu dan ini. Karena dikatakan siapa dia? Coba kita perhatikan saja yang sini, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Dia yang penuh anugerah dan kebenaran dalam dirinya. Dia penuh anugerah, dia penuh kebenaran. Ini. Dan menjalani hidup aku penuh anugerah, penuh kebenaran. Ya. Itu aku. Soalnya maukah engkau betul-betul untuk menempatkan aku dan kamu terus dalam hidupmu? Engkau tidak pernah melupakan, tidak pernah menjauhkan aku, tidak engkau mensepelekan aku. Persoalan dalam hidup kita. Ini mau ditantang bagi kita menjalani tahun 2026 ini. Di sana engkau lihatlah nanti pasanganku, mujizat kewajiban yang selalu kepada kita. Haleluya. Karena aku penuh anugerah. Ingat, aku penuh kebenaran. Ingat, aku penuh kebenaran. Aku penuh anugerah. Aku penuh kebenaran. Aku kebenaran dalam dia tidak pernah berbohong. Tidak seperti saya berkata, oh inang bilang kalian suruh kasih Yusuf. Tidak seperti itu Tuhan kita. Apa yang dikatakan sekarang, ya, dan besok juga ya. Haleluya. Haleluya. Sekarang terletak dalam diri kita masing-masing bersama kita. Di tangan kita sekarang. Ini ingat persoalan kita. Kalau kita mau betul-betul merasakan mujizat-mujizat Tuhan tahun 2028 ini, 29 apa 26 ini, ya, mari kita kita lihat apakah dia benar atau enggak dan bohong. Nanti kita buktikan dia. Karena dia bilang aku adalah penuh anugerah, aku penuh kebenaran, katanya kita buktikan tahun 2026 ini. Tapi kita betul-betul setia ya, artinya tetap kita menerima dia, kita ada tempatkan dia di tengah kita, ada di antara kita bersama kita dan kemana kita. Itu yang kita. Itu sebabnya ketika Yesus mau naik ke surga, seperti yang sudah pernah saya sampaikan kepada kita dulu dalam Matius 28 ayat 20b, saya kutip kembali firman ini bagi kita karena ini mau mengingatkan kita. Dikatakan di sana, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, aku menyertai kau senantiasa. Kalau aku di tengah-tengahmu, aku menyertai kau senantiasa sampai akhir zaman. Oh, ada tenang. Inilah yang kedua yang perlu kita lakukan. Yang ketiga akan menyelesaikan ketiga ini. Apa yang dikatakan sana? Kita baca ayat yang ke-16. Sebab dimulai dengan sebab dari kepenuhannya. Ingat, tadi kita baca ayat yang ke-14 tadi, penuh anugerah dan kebenaran. Dia penuh anugerah dan kebenaran. Dan sekarang dia akan memberikan kepenuhannya itu. Dan ayat yang berapa? Kepenuhannya. Kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang. Jika anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Karena dia anugerah dan kebenaran. Artinya apa anugerah? Sudah sampaikan ini. Anugerah itu artinya pemberian yang tidak layak diterima oleh seseorang. Karena bahasa Yunani karis. Diberikan kepada siapapun diberikan, yang asal mau menerima. Amin. Bukan dilihat jalan selalu tahu tak layak, ini tak layak, saya enggak ini layak, ini enggak, seperti siapapun yang mau menerima dia berikan. Seperti aku berikan kepada
berikan kepada Allah. Apa yang diberikan kepada kita melampaui akal pikiran kita, melampaui apa yang ada di pikiran kita, di otak kita. Mungkin sebagai manusia kita berkata, oh Tuhan, bagaimana mungkin hidupku ini? Tuhan, dalam 2026 ini, kalau kulihat sekarang kehidupanku sekarang ini, bagaimana aku Tuhan bisa menjalani hidup ini? Aduh, Tuhan gak tahu aku. Dari diriku dan hidupku kulihat ke masa depan ini seperti suram dirasakan. Dan mungkin seperti ini yang merasakan, aduh, sekarang aku belum mendapatkan ini dan belum mendapatkan ini. Bagaimana Tuhan? Tapi firman Tuhan telah berkata kepada kita hari ini, kalau engkau mau menerima aku dan engkau ada menerima aku di tengah-tengahmu, bersamamu, aku sanggup memberikan anugerah. Dan aku tidak pernah berbohong itu kenapa? Kalau aku berjanji akan memberikan kepada aku, berikan apa yang tidak mau kupikirkan bisa kupikirkan. Semua akan bersiap berikan. Karena aku yang berkuasa. Kata Yesus hari itu dulu kita dengarkan, telah Tuhan berikan kepada Bapa, kepada aku, baik di langit dan di bumi ini, beri kuasa kepada aku. Aku memberikan apapun yang aku kehendaki berikan kepada aku. Aku berikan cukupkan seluruh hidup. Sehingga kalau kita betul-betul menerima Dia dan Dia tetap menyertai kita sendiri, Tuhan luar biasa. Sekali begini kita pikirkan sebagai daging manusia yang mungkin boleh saja, tapi kita luar biasa kekaguman dalam diri kita. Oh luar biasa, luar biasa. Kita mau melihat mujizat kuasa Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Mari kita belajar sekali lagi bulan Januari kita berubah membentuk proses hidup kita. Kalau selama ini kita tidak seperti lakukan ini, sekarang mau kita lakukan ini. Sekarang mau kita berbuat ini. Kita mau dimulai untuk lakukan semua. Saya baca dalam YouTube, saya membaca, saya rasa kita semua saya baca. Katanya dalam Yohanes 15 ayat 7. Ya, ada yang kira-kira tahu isinya ingat? Coba yang lihat dulu 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7, coba dulu. Ini terbenam apa dalamnya? Ada yang sudah ketemu? Ya. Itunya apa? Kalau kita di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita, apa yang kita minta, iya kan iya. Kalau kita di dalam Dia, ya dalam Dia, firman-Nya juga dalam hidup kita. Artinya kita melakukan firman-Nya, ya, lakukan firman-Nya. Baru apa yang kau pinta akan diberikan kepada-Mu. Kita lakukan itu. Mari kita percaya. Karena itu kita lihat dalam Yakobus 1:17, kita lihat dalam firman ini mengenai ini. Apa dikatakan tentang anugerah ini? Dikatakan di Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Amen. Ya, turun dari Bapa segala terang. Dia anugerah kepada kita, dia berikan kepada kita. Sekarang sekali lagi persoalannya terletak dalam diri kita.
Ya. Sekali lagi, kata bulan Januari ini harus pegangan kuat bagi kita kan. Walaupun itu awalnya dari nama dewa kan, dewa Janus, yang dua bentuk kepala ke depan ke wajahnya. Mari kita bentuk proses itu. Dan untuk mengakhiri firman ini, saya baca bilangan 14 ayat lalu. Dikatakan sana, jika Tuhan berkenan kepada kita. Ingat, jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Ya, ingat, kalau kita berkenan ya, maka kita akan membawa ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, seperti kepada bangsa Israel maksudnya. Ya, ingat, harus ingat, jika Tuhan berkenan kepada kita, itu juga kalau kita berkenan, kalau kita sudah menerimanya, itu maksudnya kita bertaruhkan dia antara kita berkenan kepada dia, kita seperti dihantar kita masuk ke negeri itu, yakni ke dunia kita sedang masuk tahun 2026 ini maksudnya. Ya, aku kontak kau masuk ke tahun 2026 ini, dan itu akan diberikan kepada satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang mau merenungkan firman ini dan melihat dalam batin hidupnya, mari bangkit berdiri untuk bernyanyi dari batin kita untuk sungguh-sungguh menjadi komitmen janji